permusuhan antara manusia dengan syaitan itu terjadi semenjak Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam digoda oleh iblis, laknatullah alaihi, hingga masuk di dalam makarnya. Kemudian mereka berdua, manusia dan jin, Adam alaihissalam beserta istrinya Hawa dan juga iblis, diturunkan oleh Allah ke dunia. Dan iblis berjanji kepada Allah dia akan menggoda manusia sampai titik terakhir. Makanya di dalam Al-Quran terdapat janji-janji iblis kepada Allah Azza wa Jalla. Iblis minta kepada Allah waktu untuk bisa menggoda manusia. Sampai kata iblis, la'aq'udanna, aku akan duduk menggoda manusia dari sisi depan, sisi belakang, kiri, kanan, dan seterusnya. Ya, sampai kata iblis, wala tajidu aktsarahum syakirin, hingga engkau ya Allah tidak akan menemukan sebagian besar dari hamba-hambamu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka terus digoda oleh syaitan. Manusia yang memiliki iman yang tipis, maka syaitan akan menggoda dia dengan mudah. Dan apabila manusia ketika imannya kuat, tebal, maka syaitan meningkatkan lagi tipu dayanya. Dan terus syaitan menggoda manusia sampai akhir hayat. Ya, sampai akhir hayat. Makanya godaan syaitan di akhir hayat ketika manusia dalam keadaan sekarat itu sangat dahsyat. Ya, karena kesempatan terakhir syaitan untuk menjatuhkan manusia di dalam kesesatan. Ya, makanya manusia harus tahu kalau syaitan adalah musuh dia. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Fatir, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Dan jangan sampai syaitan menipu kalian. Ya, karena dia tidak ridha. Dia di akhirat kelak akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka dia berusaha untuk menggoda manusia agar masuk bareng ke dalam api neraka. Maka akan digoda dari semua sisi, akidah, ibadah, akhlak, dan yang lain-lain. Makanya kata Ibnul Qayyim, apabila seseorang berbuat dosa dan maksiat, maka dia telah memberikan madad, bantuan kepada syaitan untuk menjerumuskan dia. Jadi kalau dia berbuat maksiat, benteng dan tameng dia itu hilang. Syaitan akan mudah masuk ke dalam dirinya, maka akan menggoda dia. Namun apabila dia tidak berbuat maksiat, dia tutup maksiat tersebut, maka dia ada benteng untuk bisa melawan syaitan tadi. Makanya dikatakan oleh para ulama, menahan diri dari nafsu, dari syahwat, dari maksiat lebih mudah dibandingkan seseorang kalau sudah masuk ke dalam lubang maksiat tersebut dan ingin keluar. Maka menahan diri dari berbuat dosa itu lebih mudah dibandingkan dia sudah masuk ke dalam lubang tersebut. Dan syaitan dikenal dengan memiliki khutuwat, ya, langkah-langkah di dalam menggoda manusia. Makanya Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, jadi manusia kalau jatuh atau selamat dari satu godaan syaitan, maka syaitan akan menggoda lagi dari sisi yang lain. Kemudian kalau dia menang, maka syaitan akan menggoda lagi dari sisi yang lain dan seterusnya. Ya, sampai syaitan menemukan di mana letak kelemahan dia. Kalau seseorang itu gemar ibadah, sulit dijerumuskan ke dalam maksiat seperti dosa minum khamar atau yang semacamnya, maka syaitan masuk di dalam bab ghulu, agar dia berlebihan dalam ibadah sampai keluar batas. Kadangkala dijadikan dia khawarij,
orang-orang radikal yang memiliki pemahaman yang sesat. Atau tasawuf, ya, dimasukkan ke dalam tarekat sufiyah, ya, dan yang lain-lain. Kalau orang itu tidak gemar ibadah, maka dimasukkan kepada maksiat-maksiat yang berkaitan dengan dosa-dosa besar seperti minum khamar dan yang lainnya. Kalau orang itu tidak gemar bermaksiat, cuman dia ada pintu hubbud dunia, misalnya cinta dunia, maka syaitan akan memasuki dalam bab riba, gharar, dan yang lain-lain, dan terus syaitan menggoda manusia sampai orang itu benar-benar terjerumus di dalam kebencian Allah Azza wa Jal. Makanya lihat, di setiap pagi, di setiap sore, di setiap ba'da salawat, setiap selesai salat kita membaca surat An-Nas. Di dalam surat An-Nas ada perintah berlindung dari siapa? Syaitan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Lihat, ya, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb manusia, Raja manusia, Tuhan manusia. Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari keburukan waswas al-khannas. Apa al-khannas? Al-khannas itu syaitan yang tersembunyi. Makanya syaitan tidak bisa kita lihat, tapi dia bisa melihat kita. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan ayat ini, al-khannas, kata Ibnu Abbas, dia iblis, maksudnya syaitan. Idza dzakarallah khannas. Kalau manusia mengingat Allah, dia bersembunyi. Tapi kalau manusia itu lupa, qa'id ala qalbi ibni Adam. Setan duduk di hati anak Adam. Dia duduk di hati anak Adam untuk menggoda manusia. Kapan manusia itu lupa dan lalai, langsung disambut oleh syaitan. Makanya subhanallah, di antara manfaat zikrullah itu tardu syaitan, mengusir syaitan. Makanya manusia kalau sedikit zikir atau jarang berzikir atau bahkan tidak pernah berzikir, temannya syaitan. Ya, syaitan duduk di hati dia, menggoda dia. Ya, makanya hatinya banyak hasad, banyak adawah, permusuhan, kebencian, dan yang lain-lain dari penyakit-penyakit hati. Karena syaitan duduk di hati dia. Kapan syaitan itu mengumpat, lari? Ketika manusia mengingat Allah. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia yang memberikan waswas di dalam hati-hati manusia. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin maupun manusia. Maka ini juga ya pelajaran buat kita agar kita terus menutup pintu-pintu syaitan. Nanti disebutkan di dalam kitab ini Ibnul Qayyim bagaimana perseteruan dan permusuhan syaitan dengan anak Adam. Dalam kitab yang lain Ighatsatul Lahafan juga Ibnul Qayyim menjelaskan ya bagaimana perseteruan dan permusuhan antara syaitan dengan manusia. Ya, maka di dalam Al-Qur'an banyak ya janji-janji iblis dan banyak tipu daya syaitan dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Ya, Allah menjelaskan tentang tipu daya syaitan, perjanjian syaitan, janji-janji iblis, la'natullah alaih, dan juga niatnya syaitan untuk memasukkan manusia ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla.